Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Metode Statistika kelas H2B2 Program Studi Matematika akan menjelaskan serta mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan menggunakan metode regresi linier berganda. Baik, selanjutnya yaitu nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anindya Maya Putri dengan NIM 0904022150. Yang kedua yaitu Aulia Nuria Sinta dengan NIM 0904022150. Selanjutnya yaitu yang ketiga Firda Yunita Sari dengan NIM 0904022150. Dan yang keempat yaitu Muhammad Tufail Alwana bin Samas dengan NIM 0904022150. Baik, selanjutnya yaitu merupakan langkah-langkah penelitian yang telah kami lakukan. Terdapat 8 langkah penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data sekunder. Data yang kami teliti merupakan data yang berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik, maka disebut dengan data sekunder. Selanjutnya yaitu mengolah data pada software Minitab. Setelah kami mengumpulkan data dan menghimpunnya, selanjutnya kami akan mengolah data tersebut pada software Minitab. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menganalisis statistika deskriptifnya. Di sini kami akan menganalisis terkait rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Di sini kami akan menguji apakah data tersebut telah berdistribusi normal atau belum. Jika setelah diuji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, didapati bahwa data tersebut belum berdistribusi normal, maka kami akan melakukan transformasi. Pada penelitian kami ini menggunakan transformasi Janssen. Setelah ditransformasi, data tersebut diuji normalitasnya kembali. Dan jika telah berdistribusi normal, maka akan lanjut kepada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini terdapat beberapa uji. Yang pertama yaitu uji residual, yang kedua yaitu uji multiko, selanjutnya yaitu uji hetero, serta uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu model persamaan regresi. Di sini akan menguji atau menyimpulkan terkait dengan persamaan regresi yang telah kami dapatkan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis atau koefisien determinan. Di sini adalah kami akan menguji hipotesisnya yaitu dengan uji F atau uji simultan dan uji T atau uji parsial serta koefisien determinannya. Setelah uji tersebut dilakukan, selanjutnya kami dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Baik, di sini dapat diketahui merupakan data penelitian yang kami gunakan. Terdapat 6 variabel di sini, yaitu yang pertama variabel provinsi, yang kedua variabel kemiskinan, yang ketiga yaitu variabel pengangguran, yang keempat kelahiran, yang kelima variabel tenaga kerja, dan yang keenam variabel laju pertumbuhan. Data yang kami gunakan terdiri dari 34 sampel karena data tersebut adalah data per provinsi di Indonesia, yaitu terdapat 34 provinsi yang terdiri dari 4X dan 1Y. Di sini Y dari data kami adalah kemiskinan, lalu X-nya yaitu pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan. Data kami bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Statistika deskriptif memiliki kegunaan yakni dapat menganalisis suatu data mengenai grafik atau gambar maupun suatu kalkulasi perhitungan yang dapat mempermudah para peneliti untuk menggambarkan satu data yang diteliti. Mengambil analisis sangat memiliki pengaruh dalam mengambil suatu keputusan dalam data yang dimiliki. Di sini sudah terlihat kami memiliki 5 variabel, yaitu dengan variabel kemiskinan sebagai variabel Y, dan variabel X yaitu ada pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan. Untuk variabel kemiskinan sendiri memiliki mean atau rata-rata yaitu sebesar 1590, standar error
rata-ratanya yaitu 386, standar deviasinya yaitu 2249, minimumnya 102 dan maksimumnya 8.832. Untuk pengangguran memiliki rata-rata yaitu 10,996, standar error rata-ratanya 0,605, standar deviasinya 3,529, minimumnya yaitu 6,410 dan maksimumnya yaitu 20,30. Untuk kelahiran yaitu rata-ratanya yaitu sebesar 88,170, standar error rata-ratanya 1,75, standar deviasinya 10,30 dan minimum maksimumnya yaitu masing-masing 45,190 dan 98,140. Untuk tenaga kerja memiliki rata-rata 39,790, standar error rata-ratanya yaitu 1,65, standar deviasinya 9,630, minimumnya 19,530, maksimumnya 64,800. Dan terakhir untuk variabel laju pertumbuhan yaitu memiliki rata-rata 1,504, standar error rata-ratanya 0,94, standar deviasinya adalah 0,553, minimumnya 0,6 dan maksimumnya 3,480. Selanjutnya ada uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Pengujian untuk dapat membuktikan suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan tes non-parametrik dari suatu persamaan yang kontinu. Distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau yang bisa disebut uji KS satu sampel. Dan untuk transformasi Johnson sendiri yaitu adalah merupakan satu di antara metode dalam pendekatan distribusi normal suatu data. Setelah dilakukannya transformasi Johnson sehingga data telah berdistribusi normal, maka selanjutnya dapat menghitung nilai VAR. Penghitungan VAR dilakukan dengan metode parametrik atau pendekatan transformasi Johnson dan metode non-parametrik atau simulasi historis. Dapat dilihat kami memiliki dua tabel yang dimana yang sebelah kiri adalah tabel Kolmogorov-Smirnov sebelum ditransformasi Johnson dan sebelah kanan adalah tabel Kolmogorov-Smirnov setelah ditransformasi Johnson. Untuk variabel kemiskinan memiliki Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,256 dan p-value 0,10. Suatu data telah terdistribusi normal apabila p-value lebih besar dari alfa. Dengan alfa sebesar 0,05 dan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kemiskinan masih belum terdistribusi secara normal. Maka selanjutnya yaitu adalah mentransformasikan dengan transformasi Johnson, yaitu akan mendapatkan hasil Kolmogorov-Smirnov sendiri dengan 0,079 dan p-value sebesar 0,150. Dengan hasil p-value 0,150 yang dimana lebih besar dari alfa yaitu sebesar 0,05, maka dengan mentransformasi Johnson variabel kemiskinan telah terdistribusi secara normal. Untuk variabel kelahiran memiliki Kolmogorov-Smirnov 0,220 dan p-value yaitu sebesar 0,10 yang dimana p-value masih kurang dari alfa yaitu 0,50 yang dimana variabel kelahiran ini masih belum terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu mentransformasikan dengan menggunakan transformasi Johnson yang dimana akan menghasilkan Kolmogorov-Smirnov menjadi 0,076 dan p-value sebesar 0,150.
Untuk p-value telat lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, maka variabel kelahiran dengan transformasi Johnson telah terdistribusi secara normal. Untuk laju pertumbuhan, memiliki Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,204 dan p-value sebesar 0,10, yang dimana masih kurang dari alfa. Maka selanjutnya yaitu kita transformasi Johnson kan, yaitu akan menghasilkan Kolmogorov-Smirnov 0,107 dan p-value sebesar 0,150, yang dimana sudah lebih dari 0,05, maka laju pertumbuhan terdistribusi normal dengan melakukan transformasi Johnson. Untuk tenaga kerja memiliki Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,112 dan p-value sebesar 0,150, yang dimana p-value sudah lebih besar dari alfa, maka tidak perlu ditransformasikan Johnson, yaitu akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 0,112 dan 0,150. Dan untuk pengangguran memiliki Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,124 dan p-value sebesar 0,150, yang dimana juga sudah lebih besar dari alfa. Jadi pengangguran memiliki Kolmogorov-Smirnov yang tetap dan p-value juga tetap 0,150. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas residual. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data sudah berdiskusi normal atau tidak. Dan berikut adalah gambar dari plot uji normalitas residual. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa residual atau data sudah berdiskusi normal. Hal ini dibuktikan dengan titik-titiknya hampir sama semua dengan posisi sejajar garis dan tidak ada titik-titik yang terlalu jauh dengan garis. Dan juga diperkuat dengan p-value lebih dari 0,05 dan di sini p-value-nya lebih dari 0,15, maka data sudah berdiskusi normal. Yang kedua, uji multiko. Uji multiko bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang tinggi antar variabel independen atau variabel yang dipengaruhi yang ada pada model regresi. Nah, pada tabel berikut atau yang pada variabel independen atau variabel X di sini data tidak ada yang multiko atau terbebas dari multiko. Hal ini ditunjukkan pada nilai fifth-nya tidak ada yang lebih dari 10 dan tidak ada yang kurang dari 0,10. Dan pada variabel pengangguran dengan nilai 2,9, variabel kelahiran dengan fifth 1,9, variabel tenaga kerja dengan fifth 4,2, variabel laju pertumbuhan dengan nilai 1,5, maka tidak ada data yang bersifat multiko atau terbebas dari multiko karena nilai fifth-nya tidak ada yang lebih dari 10 dan tidak ada yang kurang dari 0,10. Selanjutnya uji hetero. Uji hetero bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan residual dan varian dalam model regresi. Dan pada gambar berikut menunjukkan bahwa data tidak bersifat hetero. Hal ini dibuktikan dari penyebaran titik-titiknya tidak memiliki pola tertentu seperti naik atau turun dan semua penyebarannya secara merata di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y. Di sini merata di bawah dan di atas sumbu 0. Menyebar secara merata. Maka data tidak ada yang bersifat hetero. Dari kesimpulan tersebut diperkuat dengan uji belajar. Uji belajar ini dapat kita lakukan dengan mengabsolutkan nilai residual lalu melakukan regresi ulang dengan variabel Y-nya diganti dengan nilai absolut dan nilai X-nya tetap. Berikut hasil uji hetero. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa semua variabel X p-value-nya lebih dari 0,05. Di sini variabel pengangguran p-value-nya 0,7
kelahiran 0,9 dan tenaga kerja 0,8, lalu laju pertumbuhan 0,5. Semua p-value-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada yang terjadi hetero. Dan yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui gejala terjadinya hubungan antar variabel yang diuji. Pada gambar berikut atau plot berikut, data tidak bersifat autokorelasi. Hal ini dibuktikan yaitu grafiknya tidak memiliki pola tertentu seperti naik atau turun secara tren. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak bersifat autokorelasi. Hal ini juga diperkuat dari hasil uji Durbin-Watson dengan 1,375. Pada hasil Durbin-Watson sebesar 1,375 ini dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung autokorelasi karena hasil Durbin-Watson 1,375 ini tidak lebih dari 3 dan tidak kurang dari 1. Maka data tersebut tidak mengandung autokorelasi. Dan dari semua output asumsi klasik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terdapat kesalahan asumsi klasik sehingga proses analisis dapat dilakukan di selanjutnya, yaitu uji regresi linear berganda dan uji koefisiensi determinasi. Menjelaskan mengenai langkah yang ketiga, yaitu uji regresi linear berganda. Terdapat model persamaan regresi, yaitu normal kemiskinan sama dengan 7,517 ditambah 0,180 pengangguran dikurangi 0,003 kelahiran dikurangi 0,069 tenaga kerja dikurangi 0,322 laju pertumbuhan penduduk. Dari persamaan tersebut dapat diuraikan bahwa nilai konstanta sebesar 7,517 menunjukkan apabila pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan penduduk dianggap konstanta, apabila persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 akan meningkat sebesar 7,517 jiwa. Nilai koefisien regresi pengangguran sebesar 0,180 dan laju pertumbuhan penduduk dianggap konstan apabila persentase pengangguran bertambah 1, maka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 akan bertambah sebesar 0,180. Selanjutnya yaitu nilai koefisien regresi kelahiran sebesar min 0,003 yang menunjukkan bahwa jika pengangguran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan penduduk dianggap konstan apabila setiap persentase kelahiran berkurang 1, maka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 akan berkurang sebesar 0,003 jiwa. Nilai koefisien regresi tenaga kerja sebesar min 0,069 menunjukkan bahwa jika pengangguran, kelahiran, dan laju pertumbuhan penduduk dianggap konstan apabila setiap persentase tenaga kerja berkurang 1, maka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 akan berkurang sebesar 0,069. Selanjutnya yaitu nilai koefisien regresi dari laju pertumbuhan penduduk sebesar min 0,322 menunjukkan bahwa jika pengangguran, kelahiran, dan tenaga kerja dianggap konstan apabila setiap persentase laju pertumbuhan penduduk berkurang 1, maka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 akan berkurang sebanyak 0,322 jiwa. Langkah yang keempat yaitu uji hipotesis dan koefisien. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji F atau uji simultan. Uji ini bertujuan untuk mencari pengaruh dari keempat variabel yaitu pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan terhadap variabel Y yaitu kemiskinan. Dan kita dapat mencari pengaruhnya dari nilai p-value regresi. Di sini kita lihat bahwa nilai p-value regresi adalah 0,05 yang berarti lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan itu berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Lalu yang kedua yaitu uji T atau uji parsial. Uji ini untuk mencari variabel X1 terhadap variabel Y, variabel X2 terhadap variabel Y, dan seterusnya sampai variabel X yang terakhir.
Jadi di sini kita mencari satu-satu hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pertama kita lihat variabel X pertama yaitu pengangguran. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,030 yang berarti lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Berarti dapat kita asumsikan bahwa pengangguran itu berpengaruh secara parsial terhadap nilai kemiskinan. Lalu yang kedua yaitu kelahiran. Di sini dapat kita lihat bahwa p-value kelahiran adalah 0,993 yang berarti lebih besar dari alfa. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kelahiran tidak mempengaruhi kemiskinan secara parsial. Lalu yang ketiga tenaga kerja. Di sini tenaga kerja p-value-nya adalah 0,044 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu yang terakhir yaitu laju pertumbuhan yang p-value-nya bernilai 0,134 yang berarti lebih besar dari alfa, dan dapat kita simpulkan bahwa laju pertumbuhan ini lebih tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang digunakan. Atau dengan kata lain, hasil dari uji koefisien ini dapat mengukur seberapa dekat garis regresi terestimasi dengan data yang sesungguhnya, atau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini dapat terlihat bahwa S yaitu sebesar 0,912835, RSQ-nya yaitu 38,60%, RSQ ADC-nya yaitu 30,14%, dan RSQ rate-nya yaitu 16,91%. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau RSQ yang sebesar 38,60% atau 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas atau variabel X yaitu variabel pengangguran, kelahiran, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan penduduk mampu menjelaskan variabel terikat atau Y yaitu variabel kemiskinan sebesar 38,60%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 61,40% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model atau penelitian ini. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah pertama, jumlah pengangguran di Indonesia secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Lalu yang kedua, jumlah kelahiran di Indonesia secara parsial tidak mempengaruhi angka kemiskinan, namun secara simultan itu berpengaruh. Lalu yang ketiga, laju pertumbuhan di Indonesia secara parsial tidak mempengaruhi angka kemiskinan, namun secara simultan itu masih berpengaruh. Lalu yang keempat, jumlah tenaga kerja di Indonesia secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Lalu yang terakhir, didapatkan nilai tadi RSQ-nya sebesar 38,60%, angka kemiskinan yaitu dipengaruhi oleh jumlah pengangguran, jumlah kelahiran, laju pertumbuhan, dan jumlah tenaga kerja. Yang sisanya sebesar 61,40% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian kali ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.